Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali marilah kita mensyukuri atas segala nikmat dan karunia-Nya yang pada saat hari ini telah diberikan kepada kita semuanya, terlebih kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada kesempatan Jumat ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan sholat Jumat dengan berjamaah. Ini kalau bukan karunia nikmat iman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, saya kira berat kita itu untuk datang sholat Jumat. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita tunggu syafaatnya nanti pada yaumul qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami berwasiat kepada jamaah semuanya, marilah kita di dalam hidup ini selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maknanya kita istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan sampai kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih dalam keadaan iman dan takwa, sehingga kita pantas nanti mendapatkan kemuliaan kehidupan nanti di akhirat. Karena hanya dengan takwa Allah kemuliaan di akhirat kita bisa raih. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat singkat ini saya ingin menyampaikan tentang syukur nikmat waktu. Jadi waktu itu adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun demikian, sisi yang lain, ketika kita tidak bisa mensyukuri waktu, justru malah kita mengabaikan, menyia-nyiakan, maka kita akan mendapatkan kecelakaan baik dunia dan akhirat. Oleh karena itu penting kita itu mensyukuri waktu, karena waktu itu sebenarnya adalah kehidupan itu sendiri. Jadi kehidupan itu adalah kumpulan daripada waktu-waktu. Menyia-nyiakan waktu pada hakikatnya adalah menyia-nyiakan kehidupan itu sendiri.
saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu. Wal ashr, demi waktu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah seperti itu, maknanya begitu pentingnya apa yang disumpahkan oleh Allah. Wal ashr, demi waktu, demi masa. Manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh. Orang-orang yang mensyukuri nikmat waktu adalah orang-orang yang dia menggunakan nikmat waktu itu untuk kebaikan dan untuk melakukan amal soleh dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pentingnya waktu, Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia melalaikan. Dua nikmat tersebut. Apa dua nikmat itu, kata Rasulullah SAW? Wasihat wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu melalaikan adalah kesehatan. Yang kedua adalah waktu luang. Kita baru sadar begitu nikmatnya sehat ketika sakit. Tapi ketika tidak sakit, enengnya jarang. Begitu pula ketika kita sudah tua renta, baru nyadar, menyesal, upama kusuk, upama biyen ki aku sing enom, aku arep ngene. Tapi nasi sudah menjadi bubur, penyesalan tinggal penyesalan. Untuk itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih banyak diberikan oleh Allah kesempatan sebelum datangnya satu kematian. Itu namanya kesempatan. Dan namanya waktu tidak akan berputar, terus berjalan, tidak akan kembali lagi. Yang tua tidak mungkin akan kembali menjadi muda. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, persoalan waktu, persoalan umur, persoalan kehidupan ini nanti akan disoal di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, apa jawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. La tazalu qadamu ibnil Adam al-qiyamah. Tidak akan bergeser kaki anak Adam nanti di hari kiamat. Di padang mahsyar. Jadi pada mahsyar itu tempat berkumpulnya seluruh manusia setelah hari kiamat, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Tidak akan bergeser kaki anak Adam nanti di yaumul qiyamah min inda rabbih, dari sisi Tuhannya. Hatta yus'ala an khamsihin, sehingga sampai dia akan ditanya 5 persoalan. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ngan umuri fima afna. Yang pertama adalah umurnya akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa dia gunakan? Ketika kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dikasih oleh Allah umur yang panjang. Umurnya umat Nabi itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Amal umat iman baina sinina ila sab'ina. Umur umat itu di antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau kita diberi umur 60 tahun, 70 tahun, bok diobar. Apakah hanya untuk senang-senang di dunia, mencari dunia? Atau kau gunakan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Nganjung umuri fima afnahu, umurmu mbok diopo, kau manfaatkan untuk apa? Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita istiqomah dalam beramal soleh. Ya, kita harus beristiqomah di dalam amal soleh. Ya, karena ini penting. Istiqomah dalam beramal soleh itu penting. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu tidak ada, sesungguhnya di dunia itu tidak, sesungguhnya di dunia itu terdapat surga. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu terdapat surga. Barang siapa yang belum memasukinya, jadi nek yen dunya niku dereng saged mlebeti warga dunya, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa itu surga dunia? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid adalah manisnya iman, takwa, dan kelezatan dalam melakukan amal soleh. Nah, ini penting jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sisa umur yang Allah berikan ini untuk istiqomah, untuk melakukan amal soleh, untuk terutama sholat 5 waktu. Jadi kalau kita ini bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu tertib, kita jaga betul, itu bukan suatu kebetulan, bukan karena kita juga punya waktu luang. Karena orang yang punya waktu luang belum tentu dia bisa melaksanakan sholat. Masih banyak juga orang yang diberikan oleh Allah waktu yang luang berat untuk melaksanakan sholat. Ketika kita bisa tertib menjalankan sholat, ini pada hakikatnya adalah kehendak Allah agar kita itu dekat dengan Allah. Maka orang yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib, ini kita harus sadari bahwa ini karunia nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, bila Allah Subhanahu wa ta'ala mengendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah akan memperkerjakan. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Yu'afid bi'amri sholat qabla al-maut. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, baik oleh Allah itu, Allah akan beri kemudahan untuk beramal soleh sebelum datangnya sebelum mati. Ya, mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan nikmat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi soal umur ini akan disoal nanti di akhirat. Yang kedua, wa an sababihi fima ablahu. Masa mudamu engkau habiskan untuk apa? Ini juga disoal oleh Allah ketika kita masa muda. Yang selanjutnya, wa malihi, harta kita juga akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau harta akan ditanya dari mana,
hartamu engkau dapatkan, apakah kau dapatkan karena hal yang halal atau kau dapatkan karena korupsi, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kau gunakan untuk apa? Tidak ada dua hal untuk harta. Apakah kau gunakan untuk kebaikan? Apa kau gunakan harta itu untuk kemaksiatan? Akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang akan dilaksanakan oleh Allah, wa madza amila bima alima, dan tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Kesimpulannya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa waktu itu adalah penting, ya. Oleh karena itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir nanti. Untuk itulah mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan ini untuk suatu kebaikan, untuk kebaikan yang bernilai manfaat di sisi manusia atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan istiqomah, bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan iman dan Islam. Wal takum minkum